Halo guys, Perkenalkan, nama aku Vina Rizky Aulia. aku Monica Agustina. Aku Dirafika Kirani. Kali ini kami akan membahas materi tentang riset operasi yaitu minimasi dan juga transformasi, yang mana kami akan membandingkan hasilnya di buku, hasil LIPS, dan juga hasil di Excel Solver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Dirafika Kirani, Vina Rizky Aulia, dan juga Monica Agustina dengan NIM yang tertera. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari materi terkait dengan perbandingan penyelesaian program linear minimasi dan juga transportasi dengan Excel dan LIPS. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal yang kami ambil, yaitu soal tentang perusahaan maju terus yang ingin menginvestasikan uang sebesar $120.000 ke dua cabang usaha, yaitu P dan Q. Setiap unit di cabang P butuh biaya $50 dengan tingkat pengembalian 10%. Sedangkan unit di cabang Q butuh $100 dengan pengembalian 4%. Perusahaan menargetkan total return minimal $60.000 per tahun dan tidak ingin resiko terlalu besar, di mana indeks resikonya untuk P adalah 8 dan untuk Q adalah 3. Selain itu, investasi di setiap cabang minimal $3.000. Tujuan dari soal ini adalah menentukan berapa unit yang harus diinvestasikan pada P dan Q agar risiko total seminimal mungkin, tapi tetap memenuhi batas anggaran dan target return. Ini ada cara menyelesaikan soal secara manual. Yang pertama yaitu menentukan fungsi tujuan Z sama dengan 8X tambah 3Y untuk meminimalkan resiko. Lalu memasukkan fungsi pembatas seperti anggaran, return, dan juga investasi minimum. Setelah itu menggambar grafik dari tiap pembatas untuk mencari titik potong yang jadi solusi layak. Dari perhitungan ini kita memilih nilai Z paling kecil sebagai hasil optimal. Kemudian ini adalah hasil jika kita memakai software LIPS agar lebih cepat dan juga akurat. Yang pertama yaitu mengisi data variabel, fungsi tujuan, dan kendala sesuai soal, lalu menjalankan program. Hasilnya menunjukkan risiko minimum sebesar $62.000 dengan investasi terbaik yaitu 4.000 unit di cabang P dan 10.000 unit di cabang Q. Ini adalah interpretasi hasil dari software LIPS. Dari hasil perhitungan, nilai minimum risiko yang bisa dicapai adalah $62.000. Artinya, total risiko terendah terjadi saat perusahaan menginvestasikan 4.000 unit di cabang P dan 10.000 unit di cabang Q. Jadi, kombinasi ini sudah memenuhi batas anggaran, target return, dan investasi minimum sesuai tujuan perusahaan. Kemudian, ini ada cara menyelesaikan contoh soal yang sama menggunakan Excel Solver. Pertama, kita membuat tabel berisi variabel, koefisien, dan batasan seperti di gambar. Lalu membuka menu solver, mengisi set objektif dengan nilai fungsi tujuan, pilih variabel yang ingin diubah, dan memasukkan semua kendala, serta memilih metode simplex LP. Setelah dijalankan, ternyata hasilnya sama seperti di LIPS, yaitu resiko minimumnya sebesar $62.000 dengan investasi optimal 4.000 unit di P dan 10.000 unit di Q. Selanjutnya, kami juga menyelesaikan model yang sama menggunakan Excel Solver. Langkahnya mirip seperti di LIPS, hanya saja dilakukan di lembar kerja Excel dengan bantuan fitur Solver. Dari perhitungan tersebut, hasil akhirnya sama, yaitu jumlah unit optimal P sama dengan 4.000 dan Q sama dengan 10.000. Dengan dana yang digunakan seluruhnya sebesar $1.200.000, total return sebesar $60.000, dan risiko minimum $62.000. Dari sini bisa dilihat bahwa solver juga mampu memberikan solusi optimal yang konsisten. Menariknya, kendala yang aktif atau binding dalam kasus ini adalah batas dana dan target return. Sedangkan kendala minimum investasi pada cabang P tidak aktif karena jumlah unitnya sudah jauh melebihi batas minimal. Selanjutnya, kita bandingkan ketiga metode yang digunakan, yaitu grafik, LIPS, dan Excel Solver.
Perbedaannya terletak pada cara penyelesaian dan alat yang digunakan. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk 2 variabel dan diselesaikan secara manual dengan menggambarkan garis kendala. Sedangkan Lisp dan Excel Solver menggunakan metode simplex yang otomatis mencari hasil optimal. Lisp lebih cocok untuk memperhitungkan matematis yang kompleks, sementara Excel Solver lebih praktis dan mudah digunakan karena berbasis spreadsheet. Jadi, meskipun semua metode sama-sama valid, tingkat kecepatan dan kenyamanannya berbeda. Meskipun metode yang digunakan berbeda, hasil akhirnya tetap sama. Ketiga metode menghasilkan kombinasi investasi P sama dengan 4.000 unit dan Q sama dengan 10.000 unit. Dengan total resiko minimum 62.000 serta batasan modal dan return yang terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa ketiga metode tersebut konsisten dan valid secara matematis. Artinya kita bisa memilih metode manapun sesuai kebutuhan. Mau manual dengan grafik menggunakan software Lisp atau praktis lewat Excel. Hasilnya tetap sama asalkan perumusannya benar. Baik, selanjutnya di bagian ini kami akan membahas soal tentang masalah transportasi. Pada slide ini kita punya soal tentang masalah transportasi, di mana perusahaan ingin mengirim barang dari 3 pabrik, yaitu pabrik W, H, dan P. Ketiga gudang, yaitu gudang A, B, dan C, setiap pabrik punya biaya pengiriman yang berbeda-beda ke setiap gudang, seperti terlihat pada tabel di sini. Misalnya, biaya kirim pada pabrik W ke gudang A adalah Rp20 per unit, ke gudang B sama dengan Rp5 dan ke gudang C Rp8. Masing-masing pabrik juga memiliki kapasitas produksi, yaitu W sebesar 90 unit dan H sebesar 60 unit dan P sebesar 50 unit dengan total 200 unit. Sementara itu, kebutuhan di setiap gudang juga sudah ditentukan, yaitu A membutuhkan 50 unit, B 110 unit, dan C 40 unit. Selanjutnya, pada slide ini merupakan hasil penyelesaian soal menggunakan metode Northwest Corner atau pojok barat laut. Langkah pertama, kita mulai pengisian dari pojok kiri atas, yaitu pabrik W ke gudang A, sebanyak 50 unit sesuai kebutuhan gudang A. Karena kapasitas pabrik W masih tersisa 40 unit, maka sisa dialokasikan ke gudang B. Setelah itu, kita lanjutkan ke gudang B sebanyak 60 unit. Karena sisa kebutuhan gudang B masih 10 unit lagi, maka dilanjutkan oleh pabrik P ke gudang B sebesar 10 unit. Terakhir, pabrik P mengirim 40 unit ke gudang C untuk menutup keseluruh kebutuhan. Dari hasil perhitungan, total biaya transportasi minimum berdasarkan metode NWC ini adalah sebesar Rp2.100. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan penyelesaian menggunakan program Lisp atau Linear Programming Solver. Langkah pertama, kita membuka aplikasi Lisp, kemudian pilih menu File, New, Tab Mode. Setelah itu, kita mengatur parameter mode, yaitu Number of Variables, ada 2, Number Variables of Constraint, 3, Number of Objective, 1. Kemudian klik OK dan akan muncul 3 tabel utama. Tabel tersebut kita rename serta isi datanya sesuai dengan biaya transportasi, kapasitas pabrik, dan kebutuhan gudang seperti yang ditunjukkan pada label di atas. Terakhir, klik Solve, maka program akan menghitung otomatis hasil optimasi biaya transportasi dengan metode linear programming. Selanjutnya di slide 5 ini ada hasil Lisp kayak yang ada di tabel. Hasil dari software Lisp tuh kita bisa lihat rute mana yang digunakan untuk pengiriman serta jumlah unit yang dialokasikan dari setiap pabrik ke gudang. Hasil ini akan kita gunakan untuk menghitung total biaya pengiriman. Selanjutnya ada interpretasi hasil Lisp. Nah, berdasarkan hasil Lisp tadi, kita bisa menghitung total biaya pengiriman sebagai berikut. 60 dikali 5, ditambah 30 dikali 8, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 dikali 10, ditambah 50 dikali 10. Nah, itu jika dijumlahkan, totalnya adalah
1.890. Artinya, biaya minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi semua permintaan adalah 1.890. Nextnya, ada penyelesaian metode Excel Solver. Nah, kami menyelesaikan soal yang sama menggunakan Excel Solver. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu menginput semua data ke dalam Excel sesuai soal. Kedua, buka tab data, pilih solver, lalu tentukan objective cell sebagai total biayanya, dan pilih to minimize. Lalu setelah itu, bisa aja kita tentukan variabelnya, masukkan kendala, supply, dan demand. Pilih simplex LP dan jalankan solver. Excel akan mencari solusi dengan biaya paling rendah secara otomatis. Nah, di slide selanjutnya itu ada hasil Excel Solver. Kita bisa melihat nih bahwa solver memilih hanya beberapa rute pengiriman yang digunakan, sementara rute lainnya bernilai 0. Artinya, pengiriman difokuskan hanya pada rute dengan biaya per unit yang paling murah. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada interpretasi hasil Excel Solver. Dari hasil solver ini, kita bisa simpulkan bahwa seluruh pabrik digunakan penuh untuk memenuhi permintaan dan semua gudang menerima barang sesuai kebutuhannya. Ini tuh menandakan solusi yang feasible atau layak. Selain itu, total biaya yang dihasilkan juga sebesar 1.890, sama dengan hasil dari LIPS tadi, sehingga kita pastikan hasil ini benar dan optimal. Nah, di slide terakhir, kita tuh ada perbedaan NWC, LIPS, sama Excel Solver. Dari perbandingan 3 metode yang kami gunakan, metode Northwest Corner itu hanya bertujuan memenuhi pasokan dan permintaan tanpa memperhatikan biayanya, jadi hasilnya belum tentu efisien. Sedangkan pas kita menggunakan LIPS sama Excel Solver, menggunakan algoritma optimasi yang mencari biaya paling minimum, dari hasil perbandingan, NWC menghasilkan total biaya sebesar 3.620, sedangkan Solver dan LIPS menghasilkan biaya sebesar 1.890. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwa LIPS dan Excel jauh lebih efisien karena mempertimbangkan struktur biaya antar rute. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Bye!